Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Irenia Patricia Paji dengan NIM 2304020088 ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya yang berjudul Analisis Regresi Linear Berganda dan Pengujian Asumsi Klasik. Baik, yang pertama kita akan masuk ke tujuan. Penulisan ini bertujuan untuk menyusun dan menjelaskan model regresi linear berganda yang mengkaji pengaruh luas lahan, tenaga kerja, dan pupuk terhadap produksi. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis hasil estimasi model serta menilai signifikasi masing-masing variabel, sekaligus melakukan uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolonialitas, dan heteroskedastisitas. Hasil analisis dan pembahasan bisa disajikan secara sistematis sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yang valid. Kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu data deskriptif. Di sini teman-teman bisa lihat deskriptif statistik, yaitu ada luas lahan, tenaga kerja, pupuk, produksi, serta nilai minimum, maksimum, dan min. Data di atas menunjukkan variasi besar dalam luas lahan 1,5 sampai 5,0 hektar, tenaga kerja 2 sampai 8 orang, pupuk 5 sampai 200 kg per hektar, dan produksi 1,2 sampai 4,5 ton. Menandakan perbedaan tingkat usaha petani. Model regresi R dengan R square 0,85 menunjukkan variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap hasil panen. Peningkatan input seperti pupuk dapat meningkatkan produksi sekitar 0,5 ton, sehingga pemanfaatan data ini penting untuk strategi peningkatan produktivitas secara efektif. Yang berikut kita akan masuk ke model regresi linear berganda. Pada tabel confidence, teman-teman bisa lihat model regresi tersebut menunjukkan bahwa jika semua variabel seperti luas lahan, tenaga kerja, dan pupuk bernilai 0, maka produksi dasar perkiraan sebesar 9,747 satuan. Koefisien masing-masing variabel menunjukkan bahwa setiap penambahan satu satuan luas lahan meningkatkan produksi sebesar 0,568, tenaga kerja sebesar 0,166, dan pupuk sebesar 0,791 satuan. Artinya, pupuk memiliki pengaruh paling besar terhadap peningkatan produksi, diikuti oleh luas lahan, sementara tenaga kerja memiliki pengaruh paling kecil. Secara umum, semua variabel berkontribusi positif terhadap produksi, dan model ini dapat digunakan untuk memperkirakan hasil panen berdasarkan input yang digunakan. Baik, kita next ke slide yang berikutnya. Kita akan masuk di pengujian asumsi klasik. Yang A, uji normalitas. Kita masuk yang pertama, yaitu histogram. Pada histogram ini teman-teman dapat dilihat dan dapat disimpulkan bahwa residual telah menyebar secara normal atau setidaknya mendekati normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi untuk model regresi linear yang digunakan. Next, kita akan masuk pada p-plot. Teman-teman bisa lihat pada gambar p-plot di atas, pola sebaran titik-titik pada titik-titik data atau lingkaran biru terlihat tersebar dekat dengan dan mengikuti pola garis diagonal lurus yang memanjang dari titik 00 atau 0,0 hingga 1,0. Meskipun terdapat sedikit penyimpangan kecil, sebagian besar titik berada sangat dekat dengan garis lurus tersebut. Yang berikut kita masuk pada uji KS. Di sini di tabel One Sample Comograph Sinograph Test, teman-teman bisa lihat jika SIG lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika SIG lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Tingkat signifikasi dapat ditentukan dengan delta sama dengan 0,05. Nilai asyik SIG 2 tail atau perbandingan 0,054 lebih besar dari 0,05 karena nilai asyik atau SIG 2 tail atau 0,054 lebih besar dari tingkat signifikasi 0,05, maka hipotesis 0 atau HO diterima. Baik, kemudian kita akan masuk pada uji multikolonialitas. Pada tabel confidence, teman-teman bisa lihat bahwa hasil analisis menunjukkan tidak ada multikolonialitas karena nilai toleransi untuk semua variabel
seperti luas lahan, tenaga kerja, dan pupuk sangat kecil, yaitu 0,001 dan 0,007, di bawah batas 0,10, dan nilai VIV sangat tinggi, antara 153,835 hingga 1011,292, melebihi batas 10. Hal ini mengidentifikasi adanya multikolonialitas yang kuat di antara variabel-variabel tersebut, sehingga mereka saling berkorelasi tinggi dan dapat mempengaruhi keakuratan model regresi tersebut. Baik, yang berikut kita akan masuk pada uji heterokedastisitas. Pada gambar star plot, teman-teman dapat lihat bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi ini karena residual menyebar secara acak dan varian residual tinggi dan rendahnya penyimpanan titik dari garis nol terlihat konstan di sepanjang nilai prediksi. Ini menunjukkan bahwa model regresi linear yang Anda gunakan telah memenuhi salah satu asumsi klasiknya. Baik, berikut kita akan masuk kepada bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Model regresi secara keseluruhan signifikan dan sangat baik dalam menjelaskan variasi produk atau R kuadrat sama dengan 0,996. Hanya variabel pupuk yang signifikan dan berpengaruh besar, sedangkan luas lahan dan tenaga kerja berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Terdapat multikolonialitas tinggi yang perlu diwaspadai. Meskipun asumsi klasik sebagian besar terpenuhi, interpretasi variabel individual perlu hati-hati karena ada indikasi multikolonialitas. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih.